Halo Mbak, selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Oh ini dengan Mbak yang kemarin sudah ada janji dengan saya ya? Iya, benar. Kemarin saya Oh, janjian jam setengah dua ya, Mbak. oh iya betul, baiklah Mbak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak ya, karena kita melakukan via konseling ini melalui via online, karena seperti yang Mbak ketahui, saat ini sedang ada pandemi. Iya, iya, Mbak, nggak apa-apa. Eh, Oke Mbak, sebelumnya tujuan Mbak ingin konseling dengan saya apa ya Mbak? Sih, Mbak, saya pengen ngebahas sedikit masalah perkuliahan saya. Oh iya, tentang kuliah ya Mbak ya. Oh ya, sebelumnya apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sih sejauh ini saya baik-baik aja, Mbak. Itu Oh cuma iya, ya puji saya lagi Tuhan. bingung masalah kuliah aja. Oh iya iya iya. Seperti yang saya lihat dari mimik wajahnya, ia seperti tersenyum, tapi pasti di dalam Mm-mm. hatinya ini banyak beban ya Mbak ya, yang terpendam ya Mbak. Iya, kebetulan Mbak lagi overthinking terus gitu. Oh iya iya. Sebelumnya kita belum kenalan nih Mbak. Lebih baik kita kenalan, semakin mengenal lebih baik ya Mbak. Nama Mbaknya siapa ya? Iya, Nama lengkapnya Mbak. saya Egy Dwi Detik Agustin, Mbak. Oh iya Mbak Egi. Nama saya Febiola Stefani. Mbak bisa panggil saya Febi. Eh, Usia Mbaknya saat ini. Saya 22 tahun. Oh, 22 tahun berarti saat ini sedang kuliah Mm-mm. ya, Mbak? Iya, bener Mbak Feby. Udah semester akhir. Mahasiswa akhir ya, Mbak ya? Pasti banyak banget nih Iya, tugas-tugas. Udah skripsi mm-mm. enggak, Mbak? Iya, ini kebetulan saya lagi ngambil skripsi, Mbak. Oh, Makanya iya. itu juga yang saya pusingin. Semoga ya, Mbak ya, lancar-lancar skripsinya. Ya, amin. Makasih, Mbak Feby. Saya juga mau memberi keyakinan ke Mbak, kalau misalnya mau menceritakan apapun yang saat ini ada dalam hati Mbak, langsung aja sampaikan kepada saya. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, langsung disampaikan. Tapi kalau misalnya ada yang belum ingin Mbak sampaikan, boleh Mbak simpan dulu. Saya di sini hanya memberi tahu kalau saya tidak akan membocorkan apapun yang Mbak kasih tahu ke saya kepada orang lain. Jadi senyamannya Mbak aja, seamannya Mbak aja. Iya, baik, Mbak. Oke Mbak, saya cuma punya waktu 1 jam untuk konseling ini. Saya harap kita bisa memaksimalkan waktu ini dengan baik ya Mbak. Iya, baik, Mbak. Oke Mbak, Mbak boleh ceritakan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada saya? Iya, jadi gini loh, Mbak. Kan saya kan mahasiswa semester akhir ya, Mbak. Kayak yang tadi saya udah bilang. Nah, saya tuh lagi ngerjain skripsi juga, gitu Iya. kan. Nah, kebetulan itu kan saya eh sudah lebih dari waktu yang seharusnya saya lulus nih Mbak. Jadi itu kayak bikin saya kepikiran aja sih. Saya jadi ngerasa kayak orang-orang di sekitar saya tuh ngelihat saya tuh kayak nggak mampu gitu loh Mbak. Itu sih Mbak, saya lagi overthinking tentang itu gitu. Kalau boleh saya tahu apa alasan Mbak, apa kendala Mbak kenapa bisa sampai telat waktunya gitu Mbak untuk menyelesaikan skripsinya? Sebenarnya sih ya biasa lah ya Mbak. Waktu itu tuh saya ada kerjaan yang harus saya pegang. Jadi kayak saya tuh sempet ambil cuti kuliah gitu Mbak. Tapi hitungannya nggak cuti sih Mbak, kayak karena saya padat akan kerjaan saya, jadi saya nggak masuk kuliah. Itu aja sih Mbak. Gitu. Seperti yang Mbak katakan, kalau teman-teman Mbak jadi menatap Mbak sebelah mata karena skripsinya belum selesai. Jadi maksudnya itu Mbak jadi terbebani ya dengan pemikiran orang lain terhadap Mbak. Iya, saya sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman sih nggak masalah ya Mbak. Malah kadang tuh saya kepikirannya sama keluarga gitu loh Mbak. Walaupun ya sebenarnya nggak ada yang langsung ngomong sama saya sih Mbak. Cuma kayak saya ngerasa aja. Jadi kayak di keluarga tuh, aduh kok nggak selesai-selesai ya gitu loh Mbak. Baik, saya juga bisa merasakan apa yang Mbak rasakan karena saya dulu juga pernah berada di posisi Mbak begitu. Oke Mbak, saya cuman mau memberi saran sama Mbaknya ya. Jadi Mm-mm. kalau dalam menangani biar kita nggak telat mengerjakan skripsi itu, kalau menurut dari pandangan saya Mbak, pertama Mbak harus bisa memanage waktu Mbak antara Mm-mm. kerjaan. Kalau boleh saya tahu sekarang Mbaknya masih bekerja atau tidak? Ini sekarang saya lagi ambil cuti Mbak. Jadi saya udah fokus ke skripsi aja. Karena Oh iya Mbak, iya, saya juga ngerasa kayak nggak bisa nge-manage waktunya. iya Mbak.
Ya, lebih baik seperti itu, Mbak. Ya, Mbak harus memanage waktu untuk lebih fokus ke skripsi, karena kan skripsi bukan hal yang mudah ya, Mbak ya. Lebih banyakin waktu untuk ngerjain skripsinya, karena mungkin sekarang kita merasa lelah, tapi nanti hasilnya pasti ada, Mbak. Yang kedua, menurut saya, Mbak harus meminta dukungan sama orang-orang terdekat Mbak, biar Mbak lebih semangat lagi mengerjakan skripsi itu dengan baik. Seperti dukungan dari orang tua, itu lebih penting, Mbak. Dukungan dari teman dekat, itu juga penting. Karena kalau misalnya Mbak menghadapi segalanya dengan sendiri, pasti lebih terbebani pikiran, hati, seperti itu, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Ya, baru ketiga saya mau kasih saran lagi untuk walaupun misalnya lagi capek atau apa, bisa refreshing sebentar, biar otak kita juga nggak capek, Mbak. Baru setelah bisa lagi lanjutkan lagi, Mbak, sampai skripsi Mbak benar-benar terjalankan dengan baik. Seperti itu, Mbak. Iya. Baik, Mbak. Makasih ya, Mbak, advice-nya. Iya, Mbak. Jadi menurut Mbak, dari apa yang saya sampaikan, apa yang ingin Mbak tindak lanjuti untuk menyelesaikan skripsi Mbak dengan baik? Kayaknya saya pengen kayak tadi Mbak bilang kayaknya butuh hiburan juga butuh support kan Mbak. Jadi kayaknya saya pengen mungkin sehari atau 2 hari saya pergi untuk cari hiburan dulu kayak saya liburan atau apa buat menangin pikiran gitu Mbak. Iya, Terus betul. baru nanti kayak saya mulai terbuka sama orang-orang di sekitar saya apa yang saya rasakan gitu. Iya, baiklah, Mbak. Semoga Mbaknya bisa lancar-lancar aja kuliahnya ya, Mbak. Semoga skripsinya bisa juga dengan baik Amin. dikerjakan. Saya Amin. percaya Mbak pasti bisa kok. Ya, Terima Mbak. kasih Mbak Feby. Iya. Mbak, sepertinya sekian dulu ya Mbak konseling dari kita ya Mbak ya. Soalnya Iya waktunya Mbak. udah habis juga. Saya akan melanjutkan konseling saya pada klien selanjutnya. Jika ada yang ingin Mbak sampaikan lagi kepada saya, jangan segan-segan datang lagi ya Mbak ya. Iya baik Mbak. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih Mbak Egi udah bisa konseling dengan saya. Baik Mbak. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang dengan Mbak Feby ya. Iya, selamat siang Mbak. Iya, selamat siang Mbak. Iya, dengan Mbak Feby yang sebelumnya sudah ada janji dengan saya, betul? Iya, betul Mbak. 2 hari Iya, yang lalu betul saya Mbak. udah 2 hari yang janji lalu ke saya Mbak. udah janji ke Mbak. Iya, baik. Mbak Feby, sebelumnya saya mohon maaf banget nih, konseling kita harus kita lakukan by online lewat Oh iya, video call kayak gini. oh iya Mbak. Karena kan, Apa-apa, oh Mbak. iya Mbak, apa-apa. Iya, karena kan pandemi kayak gini ya Mbak, kita juga nggak diizinkan untuk ngadain konseling secara langsung gitu. Iya Mbak. Saya mengerti. Saya mengerti. Gimana Mbak Feby hari ini? Gimana kabarnya? Apa yang dirasakan Mbak Feby? Puji Tuhan sih kabar saya Puji baik. Tuhan sih kabar saya baik. Perasaan yang saya rasakan ya mungkin kelihatan wajah saya bisa senyum, tapi hati saya tidak merasa baik-baik saja. merasa baik-baik saja. Baik Mbak Feby, memendam ya. Iya, betul sekali. Iya. Bisa kita mulai aja Mbak Feby, ada cerita apa hari ini? Oke Mbak, boleh. Oke Mbak, Jadi saya pengen cerita. Apalagi di masa pandemi sekarang, Mbak. Saya jujur merasa kayak terbebani dengan kuliah yang secara online seperti ini. Karena kan sedangkan kuliah offline aja kita bisa tidak mengerti apa yang disampaikan dosen. Apalagi kuliah yang online seperti ini, Mbak. Jadi saya bingung, Mbak, mengatasinya seperti apa. Baik, Mbak Feby. Untuk perkuliahan online Mbak Feby, sebenarnya apa yang bikin Mbak Feby itu merasa berat gitu untuk menjalankan? Kalau dari saya, yang membuat Mbak merasa berat tuh saya tidak bisa memanage waktu, Mbak. Antara kuliah dan tugas-tugas saya yang lainnya. Gitu, Mbak. Kalau boleh tahu, kesibukan Mbak Feby sendiri saat ini bagaimana ya? Kesibukan saya selain kuliah itu biasanya saya sering olahraga, Mbak. Jadi karena keseringan dari Senin sampai Jumat jadwal kuliah saya padat.
saya bingung mau menempatkan olahraga saya di bagian mana, karena dari pagi sampai sore saya udah kuliah, ngerjain tugas setelah itu. Jadi saya kayak udah capek kan Mbak, jadi tinggal istirahat gitu Mbak. Selain olahraga juga biasanya saya eh, ada kegiatan lain seperti melakukan hobi-hobi saya Mbak. Seperti itu Mbak. Baik, mungkin memang di masa pandemi seperti ini ya Mbak Feby, semuanya jadi terasa semakin mepet. Padahal harusnya masa pandemi seperti ini kan dapat kita jalankan agar maksudnya bisa membuat waktu tuh semakin fleksibel gitu ya Mbak. Tapi Iya, betul. Mbak Feby ini justru merasa perkuliahan Mbak Feby ini semakin banyak tugas, belum lagi kuliah bisa pagi sampai malam, seperti itu ya Mbak Feby ya. Iya, betul Mbak. Jadi permasalahan yang Mbak Feby rasakan saat ini itu kalau saya tidak salah tangkap, Mbak Feby susah untuk memanage waktu, di mana harus mengatur waktu kegiatan perkuliahan dengan kegiatan Mbak Feby kesehariannya di rumah, gitu ya Mbak Feby? Iya Mbak, betul. Karena menurut saya perkuliahan itu lebih banyak menghabiskan waktu dalam waktu seminggu gitu Mbak, dan sehari-hari selanjutnya. Oh iya, bisa mungkin Mbak Feby ceritakan lebih detail lagi, dalam waktu 24 jam biasanya Mbak Feby menghabiskan waktu berapa lama untuk menyelesaikan segala perkuliahan Mbak Feby di hari itu? Oke Mbak, kalau biasanya dari hari Senin itu jadwal perkuliahan saya cuma ada satu mata kuliah, jadi itu nggak terlalu berat. Selasa juga hanya ada satu mata kuliah. Tapi yang paling berat itu di hari Rabu sampai di hari Jumat. Karena dari situ saya berkuliah dari pagi sampai sore. Lalu selanjutnya saya itu kuliah menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk. Dan deadline-nya juga tidak terlalu lama, Mbak. Jadi itu yang membuat saya bingung dan membebani pikiran dan otak saya gitu, Mbak. Kayak kebanyakan gitu. Dan saya merasa kayak teman-teman saya juga banyak yang cerita kayak gitu sama saya. Bukan hanya saya yang merasakan hal tersebut, Mbak. Begitu. Apa sih rencana Mbak Feby untuk kedepannya gitu, dari hal ini apa sih yang ada di benak Mbak Feby untuk kedepannya saat ini? Kalau untuk kedepannya, saya mau memanage waktu saya antara kuliah, hobi saya, jalan-jalan atau hal apapun itu. Saya kesulitan saya dalam hal itu, Mbak, memanage waktu. Apalagi kan saya suka begadang nih kan, Mbak. Jadi susah untuk bangun pagi gitu. Iya. Ya, mungkin untuk sejauh ini ya Mbak Feby, untuk masalah memanage waktu, Mbak Feby bisa menulis, maksudnya kayak bikin catatan kecil di setiap harinya apa yang harus Mbak Feby lakukan, apa yang harus Mbak Feby selesaikan di hari itu gitu, agar semuanya mulai terkontrol gitu ya Mbak Feby. Terus kan tadi Mbak Feby juga bilang Mbak Feby ini sering begadang, jadi kesusahan untuk bangun dan lain sebagainya. Mungkin dengan pola hidup yang lebih baru lagi, Mbak Feby mungkin akan bisa memanage waktunya, kayak mulai tidur di jam yang normal, mulai tidur dengan jangka waktu yang normal, lalu bangun pagi, kuliah, gitu ya Mbak Feby ya. Untuk memanage waktu di kesehariannya tuh memang susah Mbak, harus kita memang benar-benar harus niat gitu. Cuma Mbak Feby bagus loh, Mbak Feby sudah ada niatan untuk memanage waktu Mbak Feby. Begitu ya Mbak Feby. Oke Mbak. Sepertinya kita udah ada di akhir konseling ya Mbak Feby. Iya Mbak. Nanti Mbak Feby mau untuk melanjutkan konseling, ada hal-hal yang tiba-tiba datang dan Mbak Feby belum bisa menerima atau mau lanjut konseling, nanti Mbak Feby bisa hubungi saya kembali. Saya selalu ada di sini ya Mbak Feby ya. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Terima kasih juga Mbak Feby sudah mempercayakan hal ini kepada saya ya.
Oh iya Mbak. Baik. Selamat siang Mbak Feby.